Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kembali berjumpa dengan keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Hari ini kita memulai pembelajaran di awal minggu ya, di hari Senin. Nah, pastikan sebelum anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini, pastikan sudah mandi ya, sudah berganti seragam, sudah mempersiapkan segala peralatan, dan pastikan juga sudah sarapan agar nanti bisa konsentrasi dengan baik. Nah, sebelum kita memulai juga, alangkah baiknya apabila anak-anak dan Buria juga kita berdoa dulu ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari garis besar pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah tanaman hias. Kita akan mencoba untuk berkenalan dengan bunga sebagai tanaman hias. Yang kedua adalah karakter tokoh dalam dongeng. Yang ketiga, dongeng bunga melati yang baik hati. Dan yang keempat adalah pembelajaran tentang meminta maaf. Kita memasuki yang pertama ya. Nah, tanaman hias. Tanaman hias itu apa ya? Hias tanaman. Kalau tanaman itu pasti segala sesuatu, terutama untuk benda yang kita tanam, untuk kita peroleh hasilnya, baik itu hasil untuk kita konsumsi atau kita nikmati. Nah, yang hubungannya dengan kita nikmati itu yang kita sebut dengan tanaman hias, yaitu pengelompokan berdasarkan fungsi tanaman sebagai hiasan untuk memperindah. Ternyata tanaman hias itu tidak hanya bunga-bunga saja, tapi ada juga mungkin sayur yang kecil-kecil, tabula pot, atau mungkin buah, atau juga bahkan ada pohon yang kecil-kecil itu ya, itu bisa jadi tanaman hias juga. Nah, ini ada beberapa contoh bunga hias yang nanti akan kita bahas juga di sini. Pertama ada anggrek. Tentu anak-anak sudah tahu ya, ada banyak sekali yang punya anggrek loh. Nah, yang kedua ada melati. Pasti tahu kalau kalian berkunjung ke pengantin, biasanya ada hiasan bunga melati, baunya semerbak harum dan khas sekali ya. Yang ketiga ini ada sedan malam. Wah, ini kesukaan Buria banget nih. Sedan malam ini juga hampir mirip dengan melati, namun dia memiliki ciri khas yang membedakan di antara keduanya. Dan yang keempat ini ada mawar. Bunga mawar itu banyak sekali ya, beragam sekali warnanya, dan ciri khasnya adalah adanya duri di bagian batang. Nah, di sini yang boleh tampilkan ada mawar biru. Nah, berhubungan dengan 4 bunga hias ini, kita memasuki sebuah kerajaan, itu dongeng bunga melati yang baik hati. Bisa coba kalian buka di halaman 27 sampai dengan halaman 30. Kita baca bersama-sama ya. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman. Bunga yang sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Artinya cemburu itu merasa iri, seperti itu ya. Oke, putri yang pertama mengucapkan, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." Bunga anggrek menjawab, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Walaupun kau harum, namun mudah layu dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan tidak jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana." Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang.
Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Aku juga minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Selama ini aku terburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Nah, demikian tadi ya, itu adalah dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Nanti silakan dibaca juga ya. Nah, ini akan kita bahas lagi nih besok. Jadi pastikan untuk menyimak satu persatu dari percakapan yang ada ya. Baiklah, kita beranjak ke slide selanjutnya. Kita akan mengenal tokoh. Nah, tokoh adalah pemeran dalam cerita. Jadi orang yang memerankan dalam cerita bisa orang, bisa juga hewan atau yang disebut fabel ya. Nah, itu untuk tokoh. Nah, selain tokoh ada yang disebut dengan penokohan, yaitu yang kita sebut dengan karakter tokoh. Karakter itu adalah sifat. Jadi penokohan atau karakter tokoh itu adalah cara pengarang untuk menggambarkan dan mengembangkan sifat, watak, dan karakter pelaku dalam cerita. Penokohan itu ada 3 macam. Ini sepertinya sudah pernah Budia bahas di subtema yang pertama, di pembelajaran yang pertama ya. Oke, di situ ada tokoh protagonis, ada antagonis, ada tritagonis. Untuk protagonis itu biasanya tokoh utama yang sifatnya baik. Ada antagonis itu lawan dari protagonis. Biasanya untuk pemeran jahat ya seperti itu. Sedangkan untuk tritagonis ini biasanya pemeran pelengkap atau tambahan saja seperti itu. Nah, ini kita memasuki tugas yang pertama. Jadi silakan dibuka halaman 30. Di situ ada tabel yang meminta kalian untuk tulislah 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Jadi dari dongeng tadi coba kalian lihat ya, dongeng berupa dialog tadi ada tokohnya siapa saja, lalu karakternya itu seperti apa, apakah dia baik hati, murah hati, atau mungkin sombong, atau mungkin dermawan, atau seperti apa. Nah, nanti bisa sambil Budia kasih tugas juga untuk kalian mencari jenis-jenis karakter itu ada apa saja sih. Jadi dengan kalian mengetahui ada beberapa jenis karakter, nanti mempermudah kalian mengerjakan tugas yang pertama. Oke. Nah, yang selanjutnya ini adalah berkaitan dengan maaf. Maaf adalah ungkapan penyesalan atas suatu kesalahan. Biasanya identik dengan kata maaf ya, atau kalau dalam bahasa Inggris sorry, atau kalau dalam bahasa Jawa sepurani, atau kalau boso atau bahasa Krama-Inggilnya pangapunten atau pangapura, seperti itu juga ya. Oke, nah ternyata maaf itu memiliki beberapa manfaat anak-anak. Yang pertama, memperbaiki hubungan. Tentunya apabila satu orang dengan satu orang yang lain ada masalah, terus setelah itu meminta maaf, nah itu bisa memperbaiki hubungan yang tadi mulanya ada masalah menjadi baik. Yang kedua, bisa meningkatkan kasih sayang satu sama lain. Terus ada pembebasan dari rasa marah. Jadi dengan meminta maaf otomatis legowo ya, jadi bisa membuka hati untuk menerima orang lain. Karena pasti ya yang namanya manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi kita harus saling memaafkan, oke? Kalau orang bilang Tuhan saja maha pemaaf, masa kita makhluknya tidak? Nah, itu ya.
Jadi apabila ada yang salah, kita segera minta maaf, atau ada orang lain yang meminta maaf ya segera kita maafkan juga, karena manfaatnya luar biasa, membuat hati tenang juga ya. Oke, kita masuk ke tugas yang kedua anak-anak. Jadi tugas yang kedua ini ada di halaman 32. Jadi kalian diminta untuk menceritakan satu pengalaman meminta maaf atas suatu kesalahan yang kalian lakukan. Ceritanya bebas, nanti dikembangkan ya, jadi bisa Buria mengira-ngira, oh ini memang ada pengalaman meminta maaf seperti ini dan seterusnya. Oke, baiklah, demikian tadi untuk pembelajaran hari ini. Oke, apabila ada yang kurang jelas yang ditanyakan bisa langsung menghubungi Buria. Oke, untuk tugas-tugasnya bisa langsung dikerjakan di buku tema tugas ya. Baiklah, demikian tadi yang Buria bisa sampaikan. Semoga sedikit banyak bisa menjadi manfaat bagi anak-anak semuanya. Buria tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.